amin. Silakan duduk. Terima kasih tim musik. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Iya, sekali lagi biasa di luar ya. Oke, saya suka sekali kalau bagikan buat jemaat Tuhan adalah supaya jemaat Tuhan mulai berpikir untuk mengambil keputusan bagi kehidupan pribadi. Jemaat Tuhan menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan supaya waktu pertanyaan tidak atau boleh apa tidak itu akan gampang sekali dibantai. Itu gampang sekali akan dijawab oleh umat Tuhan karena lebih cerdas, karena udah menguasai prinsip dan nilai-nilai. Karena dalam urutannya itu prinsip nilai-nilai itu pertama. Kemudian baru nanti norma-norma yang ada, baru kemudian moralitas yang paling bawah, yang keempat adalah do's and don'ts. Artinya boleh enggak. Jadi selama orang percaya masih tanya ini boleh enggak, artinya orang itu belum menguasai prinsip kebenaran. Kenapa kita harus kuasai prinsip? Karena prinsip ini yang akan memandu seluruh kehidupan kita sehingga kita akan tahu bagaimana mengambil keputusan. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka orang-orang yang sudah berpendidikan begitu tinggi dan mereka bukan orang-orang yang begitu kaya sebelumnya, tapi bahkan mereka ada yang mulai dari minus, dari sebelum nol, dari min berapa begitu. Tapi kemudian mereka berhasil karena mereka, salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Sangat diperlukan bagi setiap orang percaya untuk mengambil keputusan yang tepat karena udah punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan harusnya kita mengambil keputusan dengan presisi, dengan ketepatan itu udah hampir mencapai angka kesempurnaan. Kenapa? Karena seharusnya prinsip-prinsip firman Tuhan kita kuasai. Harusnya firman Tuhan menjadi hobi, jadi kegemaran bagi kita. Nggak usah dipaksa, nggak usah terancam dulu, nggak usah masuk dalam kepepet ministry dulu, baru mulai mencintai firman Tuhan. Tapi harusnya orang-orang percaya menyukai firman Tuhan sehingga itu menjadi darah dagingnya, udah menjadi DNA-nya, udah menjadi gennya, sehingga orang percaya bersikap, berespon, bereaksi automatically, secara langsung saja sepadan dengan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Firman Tuhan akan memberikan hikmat. Kenapa hikmat? Hikmat itu diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara, belajarlah firman Tuhan. Belajarlah prinsip kebenaran. Jangan hanya mau jadi pendengar saja. Kadang-kadang dengarkan ini. Mungkin apa yang saya ajarkan nanti ini seterusnya gak usah dipercaya, gak apa-apa. Pulang aja di rumah dan pelajari lagi apakah benar. Dalam Kisah Rasul ada salah satu jemaat mereka namanya jemaat Berea di kota Berea. Mereka waktu diajarkan oleh rasul-rasul mereka gak langsung percaya. Mereka pulang ke rumah dulu baru mereka selidiki. Dan mereka lihat wow itu benar dan mereka hidupi lebih sungguh lagi. Saya sarankan demikian. Pengkhotbah siapapun juga. Mungkin yang begitu canggih. Tingkat ilmu kedijayaannya dalam kekristenan, dalam persilatan kekristenan itu mungkin begitu tinggi. Gak harus dipercaya langsung, dia bukan Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Amin. Amin. Siap belajar hari ini Bapak Saudara? Oke, mari sama-sama kita buka dalam Matius pasal 25. Perumpamaan talenta. Pernahkah Bapak Saudara baca ini mengenai perumpamaan talenta? Wah, saya percaya sudah banyak sekali. Tadi pagi saya sampaikan mengenai pengampunan, mengenai belas kasihan. Tapi hari ini saya mau kali ini kebaktian kedua ini saya mau sampaikan mengenai nilai-nilai. Oke. Mungkin saya akan lompat-lompat ya, atau saya cerita saja. Dalam Matius 25 itu kan ayat 14 sampai ayat 30. Ya, itu kan mengenai talenta, perumpamaan talenta. Jadi seorang tuan, seorang yang mau bepergian, dia mulai mempercayakan hartanya bagi hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kalau tadi pagi saya sempat ajak hitung-hitungan jemaat yang hadir kebaktian pertama tadi, yaitu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu kalau kita rupiahkan kira-kira sekarang 30.000 rupiah, sebenarnya 30.000 lebih. Kita kira-kira 30.000 rupiah. Jadi kalau 5 talenta kira-kira berapa itu? Ya, jadi 1 talenta, 1 dinar itu 30.000 rupiah. 30.000 kali 6.000 karena 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 180 juta kan? Itu 1 talenta.
Kalau 5 talenta berarti gede kan? Itu uang yang gede. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi jangan berpikir yang 1 talenta itu cuma nggak ada nilainya. Itu kira-kira sekarang 180 juta. Iya kan? Tadi pagi kita main hitung-hitungan dulu mengenai pengampunan. Pengampunan adalah keputusan secara sadar. Harus dipikirkan bagaimana kita harus mengampuni. Harus, bukan pilihan. Nah hari ini, waktu tuannya pergi, dia mempercayakan 5, 2, 1. Dan kita tahu ceritanya bahwa 5 yang mendapat 5 talenta dia usahakan, akhirnya dia dapat laba 5 talenta. Yang 2 demikian juga, dia mendapat laba 2 talenta lagi. Dan kemudian yang 1, dia tahu dia apa yang dikerjakan? Dia gali tanah, dia timbun duitnya itu. Dan waktu tuannya datang, dan waktu tuannya mengadakan perhitungan, yang 5 talenta bawakan 5, jadi dia bawa berapa? Bawa 10, yang 2 bawa 4, yang 1 dia cuma tetap 1. Dan kemudian tuannya memberikan kredit, memberikan pujian, memberikan penghargaan. Hambaku yang baik dan yang setia. Kemudian disuruh masuk menikmati kebahagiaan bersama tuannya. Yang 5 talenta, 2 talenta itu. Tapi yang 1 dibilang hamba yang jahat dan malas. Iya kan? Begitu kan? Dan kemudian ya dicampakkan. Tapi kemudian sebenarnya begini, yang 5 talenta itu sebenarnya dia tidak akan dapatkan, cuma dia tidak punya total semua 10. Tapi sebenarnya total semua adalah 11. Karena dibilang begini, baiklah yang kurang ini diberikan. Harusnya kamu berikan bagi yang punya banyak itu. Karena Alkitab punya prinsip begini, yang punya banyak akan diberikan. Tapi kalau nggak punya makin diambil. Nah loh, itu prinsip seperti apa itu? Ini yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah yang saya mau ceritakan hari ini adalah begini. Tuhan selalu mempercayakan bagi setiap saudara dan saya, Bapak Ibu saudara dan saya adalah mengenai nilai-nilai dalam kehidupan kita. Tuhan kasih nilai, mungkin 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, orang berpikir ini kemampuan dia. No. Ini yang berusaha tuannya percayakan adalah gini. Aku melihat suatu nilai dalam kehidupanmu. Nilai yang aku investasikan, aku berikan buat kehidupanmu. Tuhan lagi menunggu pertanggungjawaban kita. Nilai-nilai apakah yang ada dalam kehidupan kita? Kalau segini, ada seorang pembicara, dia lagi berbicara, kemudian dia ambil $100, uang $100. Dan dia katakan, siapa yang mau uang $100 ini? Mereka semua angkat tangan. Kemudian dia ambil $100 itu, dia kerecek, kremes begitu. Siapa yang mau uang ini? Tetap angkat tangan. Dia bilang, oke, sekarang dia banting uangnya, dia injak-injak, dia lompat-lompat, dilecek-lecek begitu semua. Dia angkat, udah kusam sekali. Dia bilang, siapa yang mau duit ini? Tetap ada yang angkat tangan. Karena kenapa? Nilainya nggak berubah. Tetap $100, walaupun bentuknya seperti apa. Ilustrasi itu menggambarkan begini, apapun kita, jatuh kita, gagal kita nggak ada harganya mungkin menurut pandangan kita, menurut pandangan dunia. Tetapi bagi Tuhan kita ini semua ada nilainya. Kita ini berharga. Bapak Ibu Saudara dan saya ini berharga. Pembunuh sekejam apapun juga dia berharga. Selama masih ada kesempatan dia hidup, ada waktunya untuk dia bertobat. Siapapun juga yang paling jahat atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, selama dia masih hidup, ada kesempatan Tuhan bagi dia untuk dia bertobat, untuk dia berubah. Percayalah itu. Itu nilai-nilai yang Tuhan taruh buat siapa aja. Coba kalau saya tanyakan begini, saya suka sepak bola, saya suka nonton olahraga semua, rata-rata olahraga. Oke, sepak bola, siapa juara Piala Dunia 5 kali, 5 kali. 5, ini tahun berapa? Piala Dunia barusan ini ya, tahun 2010 ya. Iya kan? Oke, 5 Piala Dunia sebelumnya, siapakah juaranya? 5 sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapakah yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, siapakah Miss Universe? Miss World? Oke, mungkin saya tanyakan ini juara-juara ini atau tahun-tahun orang akan lupa. Nggak gampang ingat. Tapi coba kalau saya tanyakan begini, siapakah orang yang membantu engkau
Sehingga engkau bisa kenal Tuhan Yesus, bisa mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Siapakah guru yang mengajari engkau belajar pertama kali membaca dan menulis? Masih ingat enggak? Ingat enggak? Ingat enggak orang yang menolong engkau dalam kesusahan tertentu pada masa sulit? Ingat enggak? Kebanyakan yang juara-juara itu kita enggak terlalu ingat. Tapi orang-orang tertentu kita akan ingat atas kehidupannya. Karena mereka menaruh nilai atas kehidupan kita. Ada saudara saya di sini, saya ingat banget dia naruh nilai sampai saya bisa kenal Tuhan Yesus pertama kali. Dia bertobat duluan, saya kecewa waktu dia bertobat duluan. Tapi kemudian karena dia share, saya bertobat. Saya ingat banget. Orang-orang seperti itu gak mungkin saya lupakan karena itu menambah nilai atas kehidupan saya. Baru saya ngerti, saya bernilai. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau supaya kehidupan kita ini bernilai dan kemudian kita tambahkan nilai bagi sebanyak mungkin orang yang kita bisa jangkau atas kehidupan kita. Sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang kita bisa berikan bagi banyak orang. Yesus setiap hari dia berkeliling desa dan kota sambil berbuat baik, Alkitab bilang demikian. Satu kali ada 2 orang sahabat, mereka berjalan di padang gurun. Nggak tahu di padang gurun mereka bertikai. Wah, bertikai keras sekali, tiba-tiba yang satu si A nempeleng yang si B, cetar begitu. Habis ditempeleng, si B nggak balas, dia diam saja, dia duduk, dia tulis di pasir itu. Hari ini sahabatku menempeleng aku. Akhirnya mereka berjalan. Akhirnya sudah berjalan jauh, dekat mata air. Udah dekat mata air gitu tiba-tiba wah si B semangat banget, dia lari, tiba-tiba dia terjebak di lumpur hisap. Wow, ini gak bisa gerak. Akhirnya sahabatnya lihat si A itu. Dia lihat dan dia kasih pertolongan, dia tarik. Akhirnya selamat. Dan si B, dia datang ke sebuah batu dan dia mulai tulis di situ. Hari ini sahabatku menolong aku. Kemudian sahabatnya tanya, loh kok waktu aku tempeleng kamu tulis di pasir. Waktu aku tolong kamu ukir di batu. Dibilang kemudian si B jawab begini, karena begini. Baiklah semua kesalahan kita ditulis di atas pasir. Biar dihapus oleh angin pengampunan. Dan biar kebaikan setiap orang kita ingat itu diukir baik-baik dalam hati kita. Itu nilai. Amin. Pertanyaan saya begini, seberapa banyakkah Bapak Ibu Saudara sudah memberi nilai atas dirimu pribadi maupun memberi nilai bagi orang lain. Sehingga orang lain yang kelihatan kadang-kadang mereka gugup, mereka gak berharga, rasa ditolak itu mereka rasa aduh aku diterima dan berharga. Itulah yang pertama kali Yesus berikan. Itu inisiatif yang Yesus berikan bagi kita sehingga kita rasa berharga diterima. Kalau gak ada kita yang mau sebenarnya untuk datang menyembah Tuhan, gak mau, gak ada. Kadang-kadang kalau udah ketemu Tuhan kita gak rasa berharga sama sekali. Atau kadang-kadang orang rasa berharga karena dia berpikir begini, dia udah bisa sogok Tuhan. Dia bawa sesuatu, dia bisa kerjakan sesuatu. Bahkan orang-orang zaman purba mereka korbankan, bahkan bayinya, anaknya pun dikorbankan. Dan mereka rasa berharga demikian. Orang Israel kerjakan yang sama juga, anak dikorbankan. Dan mereka rasa itu berharga, enggak. Penerimaan Tuhan yang membuat kita berharga. Bagaimana kita berespon terhadap diri kita, itu ketahuan nilai-nilai kita seperti apa. So ini yang harus kita bangun tiap hari Bapak Ibu Saudara. Apakah hidupku sekarang bernilai? Dengarkan ini. Tuhan ciptakan Bapak Ibu Saudara itu spesial. Coba katakan buat kiri kanan, engkau spesial. Tidak ada lagi produk ciptaan tahun 2000 sekian yang akan menyerupai dirimu, enggak ada. Entah model hidungmu kek, kulitmu kek, rambut, ya terserah lah maksudnya. Model apa tubuhmu terserah. Yang penting engkau ini spesial, unik, enggak ada bedanya, enggak ada duanya. Even kembar identik enggak ada yang bisa. Enggak persis. Nah Tuhan mau nilai-nilai yang ada dalam kehidupanmu. Nah waktu engkau kenal Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan itu semua akan terrefleksikan dalam seluruh area kehidupanmu. Bagaimana engkau berhubungan dengan orang lain, bagaimana engkau mengatur rumah tanggamu, keuanganmu, bisnismu atau apapun. Itu ketahuan Tuhanmu itu siapa.
Orang akan lihat nilai-nilaimu. Semua waktu kita bertindak, waktu saudara, Bapak Ibu Saudara ambil keputusan dan segala sesuatu. Berespon, bereaksi, orang tahu, haha ini orang ini nilainya beda. Kebanyakan orang juga kerjakan mengalami hal yang sama, masalah yang sama, musibah, stok di market saham kemudian anjlok, semua usaha kelihatan semua bangkrut, semua mengalami, termasuk orang percaya, tetapi kemudian orang ini bersikap yang berbeda, antisipasinya berbeda, responnya beda, reaksinya berbeda. Orang kemudian katakan, haha, orang ini nilainya beda. Apa yang buat nilainya beda? Dia udah disakitin ulang-ulang, tapi kok tetap bersuka cita. Tekanan begitu berat, kenapa dia memilih untuk bersuka cita? Dia lagi kesusahan, dia beri semakin banyak. Hah? How come? Orang berbuat jahat sama dia, dia terus berbuat baik. Sementara orang dekatnya dia pingin supaya hukuman kemarahan, kegeraman dari Tuhan menimpa orang yang berbuat baik buat temannya. Mereka udah marah, dia nggak marah, dia tetap berbuat baik. Hah, kok bisa? Karena nilainya, dengarkan ini baik-baik Bapak Saudara. Nilai kehidupanmu itu akan menentukan penghargaan yang akan kau terima dari dirimu pribadi, dari Tuhan maupun orang lain. Saya ulangin lagi, nilai kehidupanmu ini itu yang menentukan engkau akan menerima penghargaan dari dirimu pribadi, dari Tuhan maupun orang lain. Karena nilai-nilai itu yang buat engkau percaya diri begitu kuat. Saya baru sharing tadi di ruang belakang. Survei mengatakan begini, orang yang botak kayak begini, itu adalah orang-orang yang percaya dirinya kuat. Oh iya, bukan masalah kerontokan, bukan. Tapi memilih untuk saya harus tiap 2 hari sekali cukur bersih. Cukur sendiri. Ya saya copot gitu, saya pasang cukur gitu. Enggak. Istri saya pun enggak cukur, saya cukur sendiri. Kadang-kadang pakai kacang enggak apa-apa, enggak masalah. Karena udah biasa untuk itu. Saya memilih demikian karena istri saya memilih lebih utuh. Saudara. Suaminya lebih mulia. Nah maksud saya begitu yakin banget dengan apa yang saya kerjakan. Satu kali saya cerita kemana-mana. Waktu saya lagi belanja sama istri saya. Terus istri saya lagi berusaha untuk fitting. Dia lagi coba baju yang dia belanja itu di ruang ganti. Saya lagi nunggu. Tiba-tiba anak kecil di troli belanjaan gitu. Diwat anak kecil bilang, om botak begitu. Tiba-tiba susternya bilang, sorry. Anak kecil udah rasa bersalah banget. Saya kasih dia bilang, it's okay. Terus dia bilang, say sorry. Susternya udah marah-marah. Padahal saya yang disakitin sebenarnya. Saya nggak apa-apa. It's okay. Ini udah pilihan om gitu. Karena ada murid-murid saya, waktu saya ngajar di sekolah internasional, saya udah barusan mengundurkan diri, selesai. Murid-murid anak-anak TK, mereka katakan, sir, why you have no hair at your head? Saya jawab, saya bilang, iya, I choose so. Saya bilang saya pilih demikian. Waktu itu dulu karena saya ada janggutnya di sini. Jadi saya pasang janggut begitu kan, got pelontos gitu, ada janggut sini. Saya bilang, loh kenapa di situ ada rambut? Anak kecil kan, mereka tanya, nggak ada rambut, di sini ada rambut. Saya bilang, I wanna show you at least something grow in me gitu kan. Saya lagi berusaha tunjukkan buat kalian bahwa paling tidak ada sesuatu yang tumbuh begitu kan. Maksudnya, enggak, saya percaya diri banget. How come? Because I have my value. Dapat dari mana? Pertama, Yesus yang taruh nilai atas diri saya. Kebaktian pertama saya sudah ceritakan masa lalu saya seperti apa. Saya minder minta ampun, perfeksionis. Saya begitu menuntut orang jauh lebih banyak, bahkan menuntut diri sendiri lebih keras daripada yang lain. Saya menghukum diri begitu keras. So itu akhirnya semenjak Yesus mengubah saya, bahkan udah melayani, udah berkeluarga, udah punya anak satu, waktu itu masih usia 1 tahun lah. Tuhan sentuh saya mengenai kasih Bapa. Tuhan nyatakan mengenai Bapa, gambaran Bapa. Wah, saya dipulihkan. Gambar itu Tuhan kasih. Nilai-nilai itu Tuhan investasi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. That's why setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara mesti sadari bahwa nilai apa yang sedang kau bangun, apa yang sedang kau kerjakan atas kehidupanmu. Salah satu kata yang saya sangat berhasrat, yang selalu menggelitik hati saya atau selalu membangunkan kesadaran saya adalah kata membangun. Saya suka khotbah dengan tema membangun. Di Alkitab ada banyak kata membangun.
Karena saya sadari saya suka banget karena hidup ini sedang membangun sesuatu. Nah sekarang ini kita lagi beri nilai. Kita dipercayakan Tuhan suatu nilai yang kita harus kembangkan itu. Sehingga orang lain mereka akan rasakan apa itu Tuhan melalui kehidupan kita. Mereka nggak harus kita datang kita saudara, hey baca firman Tuhan ini. Ini saya bikin waktu saya bertobat. Waktu bertobat kelas 3 SMP. Saya berkhotbah, saya ada jam kosong, saya baca Alkitab, bawa Alkitab setiap hari. Itu sekolah negeri, sama saudara saya barengan. Kemudian di kelas saya cuma sodorkan ini, tolong baca bagian ini. Kalau enggak jelas, tanya saya. Waktu itu kan baru bertobat, bahasa Inggrisnya agak kemelinti begitu. Kemaruk sedikit begitu kan. Enggak ngerti tanya saya begitu. Saya jelas, agama apapun juga. Saya sodorkan, mereka mau baca. Kenapa mereka semua mau baca? Mereka enggak nentang saya. Bahkan waktu jam istirahat masuk semua kerubunin saya. Bukan mereka berdialog, bukan berusaha hakimi saya, lawan kepercayaan saya dan iman saya. Enggak, mereka dengarkan orang kecil imut ini berbicara. Mereka dengar. Kenapa mereka dengar? Karena waktu itu di kelas saya juara. Saya punya nilai di kelas itu sehingga didengar. Itu nilai secara fisik, visual bisa dilihat. Tetapi kemudian Tuhan taruh di dalam sini semakin lebih mulia. Waktu reuni SMP, setelah berapa puluh tahun, 20-an tahun, kita kumpul lagi. Waktu kumpul semua, salah satu orang nyelutuk begini. Siapa di sini, itu sekolah negeri dulu di Surabaya. Siapa di sini yang gak pernah dinasihatin sama Stanley? Semua diem. Artinya, semua pernah saya nasihatin. Kecil imut ini. Bahkan yang jahat-jahat pun pernah kena sama saya. Bukan berkelahi, bukan. Mereka dengar nasihat saya. SMA. Kalau kita bicara SMA karena waktu itu lagi ngomong-ngomong sama anak rohani saya. Kita lagi makan kan kelemahan orang percaya adalah waktu berdoa. Doa makan. Tutup mata kan. Buka mata hilang semua porsinya. Semenjak SMA saya begitu karena mereka tahu saya rohani kan. Saya berdoa rebutan kan cepat-cepat. Kantin laki-laki duduk pesan. Nasi pecel dengan kerupuk. Ada telur mata sapi kerupuk. Wah itu menu paling membahagiakan waktu itu. Semua laki-laki rebutan duduk. Udah berdoa. Saya amin. Nggak tahu telur mata sapi udah kemana. Kerupuk udah kemana. Semenjak itu saya berdoa tutup begitu. Dengan rapat. Atau kadang-kadang kalau saya mau berdoa saya bilang. Semua lihat. Cuh gitu kan. Nah, mereka tahu, waktu saya cerita begitu kemudian saya kasih tahu gini. Semua anak di SMA itu, anak-anak yang paling alim, sampai anak-anak yang paling jahat, mereka bergaul sama saya. Mereka dengarkan orang yang kecil imut ini ngomong. Kuliah, saya masuk kuliah pun, sampai kakak-kakak senior saya, yang mereka IP-nya tuh A semua. Saya belum menghasilkan apa-apa. Mereka dengar tuh orang kecil ini ngomong. Why? Diri saya mulai diubahkan begitu kuat. Tuhan taruh nilai ini. Saya dengarkan ini baik-baik. Tuhan taruh nilai yang sama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk berikan pengaruh. Kalau engkau percaya, kalau engkau sadar Roh Kudus ada dalam dirimu, enggak mungkin. Adalah mustahil engkau jadi orang yang paling diam, enggak mungkin. Kau akan pasti ceritakan apa yang kau alami sama Tuhan. Inti yang kau alami dalam kehidupan sebagai orang percaya adalah begini. Engkau mengalami Tuhan itu engkau gak pernah bisa diam. Bapak Ibu Saudara cuma sama saudaramu. Engkau mengalami, engkau sakit penyakit tertentu dan kemudian engkau temukan obatnya. Kira-kira kalau ada orang yang mengalami sakit yang sama anggota keluargamu. Engkau diam, biar aja dia mampus. Atau cari sendiri jalan keluarnya. Enggak kan? Kau akan cerita demikian rupa. Yakinkan orang dan sebagainya. Dengarkan ini, Bapak kita adalah persuator yang agung, suka mempersuasif kita, dia merayu kita, suka mempengaruhi kehidupan kita. Ini yang Bapak bikin, salah satu bukti Bapak mempengaruhi kita apa? Dia bikin kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kita. Amin. Dengarkan ini, kalau berpikirlah begini, kalau masa lalu Tuhan pernah tolong, hari ini Tuhan juga pasti tolong. Ke depan Tuhan pasti tolong. Entah prosesnya model bagaimanapun juga. Bukan UUD, ujung-ujung duit. Ujung-ujungnya pasti baik. Karena perbendaharaan gudangnya Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara adalah yang baik, bahkan yang terbaik.
Dia nggak pernah punya rancangan jahat, nggak pernah kasih nilai jahat dalam diri kita. Nilai jahat yang kita ada dalam pikiran kita itu karena benih dosa sebelumnya sudah ada. Makanya saya dorong baca firman Tuhan setiap hari. Bukan untuk melawan yang jahat. Yang jahat tidak usah dilawan. Bagaimana cara mengatasi yang jahat? Kerjakan saja yang benar. Kerjakan saja yang baik. Itu nilai-nilai yang Bapak mau ajar bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau ada orang yang sakit, nggak harus datang dibawa ke pendeta. Nggak harus datang ke bawah orang karunia khusus. Enggak. Alkitab bilang orang percaya tumpang tangan atas orang sakit. Bukan orang sakit mampus, mati. Enggak. Orang sakit sembuh kan? Hello. Do you realize it? There is a power. Sadar enggak Bapak Saudara? Ada kuasa dalam dirimu. Kalau engkau tahu itu nilai-nilaimu, aduh gampang banget. Indonesia udah percaya Yesus. Halo. Gak usah kita berdoa lama. Dengarkan, ini pribadi. Pendapat pribadi saya. Apa yang sedang Indonesia alami sekarang ini. Saya mau berdoa Tuhan tahan dan sebagainya. Yang bagi saya cuma berdoa gini, Tuhan. Aku cuma mau sepakat sama kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Saya punya belas kasihan, saya berdoa bagi orang-orang yang menderita dan sebagainya juga. Tapi masalah apa yang terjadi bagi bangsa ini, saya cuma bilang Tuhan, aku cuma mau sepakat sama apa yang Tuhan mau bagi bangsa ini. Yang bukan daripada Tuhan aku tolak jauh-jauh. Karena Tuhan bisa pakai apapun juga supaya orang bisa datang sama dia. Halo, how come? Because I have the value. Saya lebih mau, bukan saya paksakan Tuhan untuk kerjakan sesuatu. Saya cuma mau Bapa di sorga kehendaknya dinyatakan begitu sempurna bagi bangsa ini. Bagi setiap orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Inilah saat-saatnya masa sulit ini buat orang percaya semakin berfungsi. Bukan terima aja sebagai anak yang manja. Saya selalu kemanapun saya akan cerita begini. Saya punya teman yang SMP, waktu SMP saya bermain ke rumahnya. Waktu SD sama-sama dengan dia, SMP sama mengalami SMP-nya. Waktu SMP saya datang ke rumahnya. Yang saya dapati waktu siang, kita lagi main-main tiba-tiba mamanya datang sama dia. Dan dia bilang buka, mamanya nyuapin dia. Hah? Saya kaget, anak SMP masih dikejar-kejar mamanya disuapin. Sementara saya berpikir, saya baca, saya nonton, saya lihat anak-anak orang di Amerika sana atau di luar sana, mereka kalau anaknya udah bisa duduk, udah bisa pegang sendok atau garpu, mereka pasang celemek saja, taruh di tempat duduknya baby, taruh makanan di situ, anak itu makan sendiri, belepotan terserah. Saya pelajari begini, inilah mode-mode kekristenan yang ada di bangsa ini, malas banget, gak mau belajar untuk nambah nilai atas kehidupannya pribadi, apalagi untuk nambahkan nilai bagi orang lain, minta disuapin saja dengan beranggapan begini, hey pembicara, pendeta, atau Tuhan sendiri yang bertanggung jawab buat kehidupan rohani orang percaya. Enggak, itu bukan nilainya seperti itu. Dikit-dikit minta tolong doain, enggak apa-apa, masalah doain enggak masalah. Tapi masalah engkau percayakan orang lain lebih dekat sama Tuhan, why not you? Go by yourself, getting closer to God. Kalau engkau pikir orang ini lebih dekat hubungan sama Tuhan, kenapa engkau gak coba langsung dekat sama Tuhan langsung? Minta ke sumbernya langsung, gak usah perantara. Agama lama kan mereka ajarkan ada perantara, ada imam. Yesus sudah bantai semua itu, gak perlu imam lagi. Kita punya akses langsung ketemu sama Bapa. Amin. Gunakan hak istimewa itu. Itu nilai yang Bapak taruh buat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hello. Alkitab bilang saling mendoakan. Makanya belajar firman Tuhan. Supaya mengerti kapan difungsikan itu. Mulai berfungsilah. Lihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Praktekkan di rumahmu sendiri. Jangan jauh-jauh, di rumah aja. Di rumah itu ada tempat untuk berbuat salah, benar gak? Dulu saya gak ada kasih kesempatan, space untuk salah saya gak mau. Tapi semenjak saya diubahkan sama Tuhan, saya punya kesempatan untuk salah. Ada ruang buat kesalahan bagi banyak orang. Bayangkan aja saya punya tempat buat itu, apalagi buat Bapa di sorga. Buat kita semua ini, kira-kira storage-nya Bapa, tempat penampungannya Bapa berapa banyak tuh? Luas banget hatinya Bapa itu untuk terima semua kesalahan kita. Tapi dia buang, dia gak recycle lagi, dia dibuang.
Dihapuskan. Itu kebaktian pertama saya ajarkan tuh, dihapuskan, dibikin 0. So nilai yang Bapak punya, saya berharap Bapak Saudara tangkap itu secara pribadi dan kerjakan. Jangan mau disuapin, makan sendiri. Kau bertumbuh dewasa, semakin dewasa nilainya. Makanya Paulus marah-marah dan dia kasih tahu gini, kamu sebenarnya dari sudut waktu kamu harusnya jadi pengajar. Kamu lamban banget. Kita bilang bodoh, lambat, dal. Harusnya sudut waktu kamu hal dasar masih ditanyakan juga. Hei, anak-anak itu mereka nggak ngerti banyak hal. Tapi orang dewasa panca inderanya udah terlatih. Harusnya kamu sudah dewasa, makanannya daging. Udah bisa bedakan semua itu. Harusnya dari sudut waktu. Nah kedewasaan orang dalam Tuhan bukan seberapa lama dia ikut Tuhan. Tetapi seberapa waktunya, keintimannya, mengalami Tuhannya, itulah yang buat dia dewasa. Bukan dia udah berkarat, biasa kita punya prinsip gitu kan. Orang bertobat, berakar, bertumbuh, berbuah. Habis berbuah apa? Berulat. Gak berulat, bernaga. Udah lama-lama dalam kekristenan gak berubah. Pengetahuannya banyak, tapi perubahannya gak sejalan dengan pengetahuannya. Senangnya jadi kolektor kebenaran. Ya akhirnya jadi kolektor kebenaran, kalau ada itu langsung kritik. Pang. Emangnya siapa lo? Apapun semua dikritik. Just be quiet and concerned about your own life. Tenang dulu, nilai dulu, cek dirimu, perhatikan caramu kamu hidup. Ini kita berbicara mengenai nilai. So, dengarkan ini. Kalau orang yang nilainya beda, belum sampai dengan taraf nilai kita, biarkan orang itu ikutin proses kehidupannya. Dia akan sampai ke nilai tertentu. Jangan berusaha untuk jadi Tuhan atau menghakimi orang tersebut. Jangan. Jangan pernah bandingkan diri kita sama orang lain. Jangan. Bandingkan dirimu sama yang kemarin. Apakah nilaimu hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin? Hello. Ini yang Tuhan mau. Pelipat kali gandaan dalam kehidupanmu. Bukan kau taruh diam aja dan tunggu Tuhan. Tuhan, aku menantikan Engkau. Tahu nggak Tuhan jawab? Aku yang nantikan Engkau. Jadi sekarang kita sama Tuhan lagi lomba menanti ya? Enggak. Tuhan hanya perlu lakukan sesuatu. Iman itu loh, bom. Salah seorang rasul iman namanya Smith Wigglesworth, dia bilang begini. Dia tanda kutip, kalau Tuhan bekerja, aku yang bikin Tuhan bekerja. Maksudnya begini, dia iman, dia percaya. Orang sudah anggap gagal sebagainya, ada orang mati, ada orang nggak mau bertobat, dia meninggal. Istrinya tentang, dia bilang jangan, dia datangi aja mayatnya. Dia bilang, tinggal istrinya dengan mayat tetangganya yang belum terima Yesus. Dan kemudian dia bilang, aku mau bangkitkan. Istrinya bilang jangan. Kemudian dia bilang gini, orang ini selama hidupnya, dia nggak pernah terima Yesus. Nah sekarang kalau dia bangkit, dia pasti akan terima. Ini kesempatan bagi dia, nggak ada pilihan lain. Ya udah dia angkat mayatnya, ditegakin di tembok tuh, dia doain, bangkit. Orang itu bertobat. Jangan tunggu Tuhan, bikin sesuatu. Jangan tunggu mujizat, buat mujizat. Tahukah mujizat terbesar atas kehidupanmu? Dirimu itu loh Bapak Ibu Saudara berubah. Nilaimu ini bertambah, itu mujizat. Saya kalau bayangkan mujizat terbesar dalam kehidupan saya memang sakit, hampir mati. Tapi itu bukan mujizat terbesar. Mujizat terbesar orang jahat seperti saya ini bisa jadikan Yesus Tuhan dan melayani Tuhan, bahkan mengajar Bapak Ibu Saudara, itu mujizat terbesar. Jadi gak usah cerita banyak, alami dulu Tuhan. Itu mujizat terbesar. Engkau ceritakan bagi orang lain. Ini cara engkau menambah nilai bagi banyak orang. Amin. Gak usah banyak, engkau harus sekolah Alkitab juga, gak harus punya itu. Alami Tuhan aja cerita, orang banyak bertobat kok. Orang banyak sembuh. Kalau di kebaktian yang perlu kesembuhan dan sebagainya. Karena banyak orang percaya bahwa penyakit tua kan. Oh udah tua, sakitnya kenapa nggak ditemukan? Sakitnya apa? Karena sudah tua. Loh, apakah itu Alkitab? Alkitab bilang enggak.
Alkitab bilang semakin tua ditanam dalam nama Tuhan, semakin tua semakin gemuk, segar. Bukan gemuk rakus, maksudnya segar, montok segar begitu. Refresh. Jadi itu, ya kalau sakit tuh gimana? Jadi kemudian saya pasti undang jemaat untuk orang yang sakit tumpang tangan. Saya nggak doa pribadi, nggak show off, damn, I am the man here. Akulah aktor utama di sini. Perhatikan diriku. Tuhan jadi kemana? Saya nggak tahu. Saya ajak jemaat biasanya dan tumpang tangan buat orang yang sakit. Dengarkan ini yang terjadi. Nggak ada yang nggak sembuh. Why? Karena saya tahu kuasa dari 2-3 orang aja minta apa saja pasti berhasil kan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sewaktu tumpang tangan, selama kebaktian yang saya alami di daerah pun mana, kalau di Jakarta agak sulit percaya. Kalau di daerah ketahuan banget. Orang yang jahat, setan-setan atau gimana, gampang banget. Orang yang sudah mau mati pun sembuh, gampang banget lihatnya. Karena mereka percaya begitu saja langsung. Kok Jakarta masih mikir, nggak usah. So saya bilang, waktu saya layani itu, semua orang, saya bilang kenapa semua sembuh? Nggak ada yang tidak sembuh, kenapa? Karena saya survei, yang sembuh pindah ke sini, kalau nggak sembuh tetap di sini. Tahu nggak? Kita berdoa berapa kali? 3-4 kali di sini kosong, di sini sudah sembuh semua. Tahu kenapa? Karena orang percaya punya kuasa semua. Bukan Stanley ini. Saya cuma mimpin, saya cuma motivasi, saya hanya meletupkan saja. Dan sepakat bersama-sama itu dan kemudian mereka sembuh semua. Hello. Itu nilai Bapak Ibu Saudara yang ada dalam dirimu yang Tuhan taruh. Itu kuasanya Tuhan mau mati. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Alkitab bilang gini. Kayanya, begitu kayanya melimpahnya kasih Tuhan sehingga dia kasih buat kita, dia mau mati untuk dapatkan kita. Tahu berapa kayanya? Dia kasih segalanya itu buat kita. Itu milik Bapak Ibu Saudara semua. Jadi engkau berpikir sekarang, loh kok keadaanku seperti sekarang? Harusnya seperti apa? Saya bilang cuma satu, ubah itu. Bikin itu sampai terjadi. Apa yang Alkitab tulis, percayai itu dan hidupi itu, bikin sampai itu terjadi. Buktikan pada dunia bahwa Yesus itu Tuhan atas kehidupanmu. Buktinya apa? Engkau bisa katakan, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Kita bisa nyanyi doang? Enggak. Orang bisa lihat Yesus dahsyat hanya melalui kehidupanmu. Bukan mereka lihat langsung Tuhan, enggak. Mereka lihat kehidupanmu, mereka akan lihat, haha benar, Yesus itu dahsyat. Mereka gak akan mengerti kata dahsyat dari mana. Kecuali mereka lihat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena engkau nyanyi Yesus dahsyat. Dunia manusia selalu menuntut bukti. Makanya Yesus bilang, ini masalah, isu yang dari dulu Yesus datang sampai sekarang. Yesus katakan begini, nanti bahkan dikatakan begini. Yesus akan datang, anak manusia akan datang lagi dan kemudian dikatakan begini. Adakah ditemukan iman di bumi ini lagi? Isu percaya itu loh susah banget. Karena semua perlu bukti dulu baru percaya. So dengarkan ini, engkau bisa punya nilai yang begitu tinggi Bapak Saudara, rumah tanggamu akan pulih, semua hubungan akan pulih, ekonomimu akan meningkat. Dan apalagi yang kau doakan kesembuhan terjadi, semua akan meningkat hanya waktu nilaimu diangkat. Halo, dengarkan ini baik-baik. Jangan mau yang instan, main datang ditumpang tangan terus, mau yang instan semua dengan segala atribut yang ada untuk engkau. No, jangan mau cari jalan pintas. Ikutin prinsip kebenaran, maka engkau akan firm, stand firm. Alkitab bilang gini, umat yang mengenal Tuhan will stand firm and do exploits. Daniel 11 ayat 32. Orang yang kenal Tuhannya, dia akan berdiri teguh, kokoh. Dan dia akan lakukan hal-hal yang dahsyat. Amin. Itu bukan pendeta saja, itu bukan orang-orang bukan orang yang lama di sekolah teologi, bukan. Bukan orang yang berkarat dalam Tuhan, bukan. Hanya orang percaya, semua orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, semua punya hak yang sama. Karena Tuhan sudah kasih nilai yang sama. Masalahnya sekarang kau harus mengerti nilai itu, kembangkan nilai itu sesuai dengan Alkitab. Percaya itu, temukan itu, percaya itu, dan hidupin itu. Kau akan jadi seperti itu, amin. Amin, amin. So kalau ada orang sakit apa yang kau kerjakan? Kau usah telepon pendeta, datangnya aja bantai roh sakit penyakit itu. Orang kerasukan setan, bantai aja, setan takut kok. Hello. Saya salah khotbah di tempat ini. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Mungkin Pak Yupo, Bapak Marco dan yang semua pekerjaannya akan berbahagia banget kalau jemaat semua berfungsi. Mereka tahu tugasnya, mereka tahu siapa dirinya.
Pak Ayub mungkin akan keliling buka komunitas yang baru. Nggak usah ngurus lagi tempat ini. Karena mereka udah berkembang sendiri. Nggak usah sutris. Pernah stres Pak? Oh belum? Wah belum gembala tuh Pak, kalau belum pernah sutris Pak. Saya udah pernah gembala, sudah pernah sutris. Gembala tuh hatinya bagus banget, kayak Musa begitu loh. So akan bertumbuh setiap orang percaya. Di rumah-rumah itu loh, komunitas di rumah-rumah itu loh. Bikin di rumahmu rasanya kayak Tuhan feel at home. Tahu feel at home? Tuhan rasa nyaman di rumah, Tuhan bikin apa aja. Anak, orang tua, suami istri rasakan rumah itu surga. Bukan rasa masuk rumah, pengen keluar aja cepet-cepet. Saya sekarang lagi bisnis juga, saya keluar pelayanan juga, ada bisnis juga di luar kota. Saya sering keluar kota kira-kira ini. Kalau memilih saya pengen di rumah. Kemarin istri saya 2 hari lalu sempat agak bertengkar dikit, tapi bertengkar dikit. Saya bilang saya nggak mau keluar. Saya bilang kalau saya udah di rumah, saya malas banget keluar. Pingin di rumah, nikmati rumah aja. Kalau di rumah, kalau di luar sana setiap malam saya telepon atau itu saya SMS sama mereka, saya foto diri gitu, saya kirim kondisi saya seperti ini. Tambah gemuk, tambah ini sebanyak, saya kasih tahu. Semua yang saya makan pun saya foto. Nih. Why? Because saya di tempat lain saya mau feel at home. Saya mau nilai itu ada. Anak saya 3. 15, 11 sama mau 8 tahun, tanggal 15 ini. Masing-masing saya kasih cellphone. Bukan kemaruk, bukan. Saya bilang setiap papa pergi, on kan itu. Handphone kalian semua, cellphone kalian semua, on kan. Karena saya mesti SMS, saya cek mereka, saya telepon mereka personally. Tanya tugas mereka apa kerjakan, bla bla apa yang kalian, saya tanya personally walaupun saya jauh. Kita bisa gunakan teknologi kan. Saya kangen, saya bilang kirim foto, isi saya foto, ceklek, fotoin di foto anak saya, ceklek, kirim saya, sedap. Why? I have my value. Saya dapat dari mana? Saya nggak dapat dulu dari orang tua saya kayak begitu. Kakek nenek saya nggak pernah yang ngajar begitu, nggak ada. Hanya karena Tuhan sentuh saya, Tuhan rubah saya. Dia kasih pengertian, pengenalan saya akan dia buat saya berubah. Itu nilai itu loh, dibikin. Nggak usah ikutin kata orang atau orang kebanyakan bikin atau nenek moyang bikin. Nggak usah, kerjakan aja sendiri mulai dari dirimu sekarang. Dari keluargamu sekarang, amin. Sampai sekarang kalau mami saya suka anak-anak suka bercanda ngerjain mami saya. Ma, ini hamil, ada 5 bersaudara kita. Ma, ini hamil, mami langsung marah. Kalau hamil kan orang tua ngomong gini, nanti biayanya, perawatan dan bla bla. Ya. Jadi suka ngerjain mami kita untuk gitu. Mami saya punya anak 5. Saya bilang saya pengen punya anak 6 kok nggak boleh? Kok mami dan papi berani-beraninya? 5 anak kok nggak adil, saya mau 6 nggak boleh. Saya punya 3. Ya mami, ya mamu. Saya bilang, Saya tahu cara didiknya seperti apa. Saya percaya banget. Ada berapa orang teman saya. Ada yang sampai belasan tahun, ada yang 10 tahun gitu berusaha cari punya anak, nggak punya. Akhirnya baru, ya berapa tahun kemudian, 10 tahun, 11 tahun, berapa tahun baru punya. Anda sudah berobat ke Singapura, udah keluarin uang ratusan juta, nggak punya anak. Ternyata nggak pakai apa-apa, punya anak juga. Mereka berusaha punya anak. Sementara yang lain punya anak, mereka sia-siakan. Saya cuma berpikir begini, kalau anak bisa hidup, berarti Tuhan izinkan hidup kan. Bunga bakung aja Tuhan rawat. Apalagi anak ini. Kalau saya punya anak ya pasti Tuhan urus dong. Tanggung jawab saya adalah didik dia, arahkan dia ke potensi yang maksimal. Seperti apa yang Tuhan mau. Masalah keuangan enggak masalah, Tuhan kok. Bukan saya malas-malasan tinggal berdoa, enggak, saya kerja juga. Berusaha untuk kerjakan banyak, tapi tugas utama adalah didik. Makanya pendidikan, kalau orang bilang pendidikan itu suatu yang menyenangkan, jangan percaya. Pendidikan itu suatu yang menyakitkan. Kalau engkau enggak sampai sakit, engkau enggak sedang belajar itu. Amin. Anak disuruh diam disiplin itu sakit semua. Harus dibikin. Anak bisa duduk berjam-jam, kok bisa? Bisa dibikin. Dari balita bisa dibikin kok.
Anak 2 tahun bisa duduk berdiam dengar kita khotbah. Bisa. Kok bisa? Iya, orang tuanya kerja keras. Kalau makan enggak lari-lari, wah diam, wah, ngomong diam, dia enggak. Bisa duduk diam, dia suruh diam, duduk, makan, udah, enggak gerak-gerak. Dengar instruksi bisa. Ya kita bikin, orang tuanya kerja keras itu nilai yang orang tua terapkan buat anaknya. Itu dengarkan ini. Orang tua bisa terapkan itu karena orang tuanya ngalami hubungannya dengan Bapa seperti apa. Kalau engkau ngalami hubungan dengan Bapa, nilai-nilai yang Bapa berikan atas kehidupanmu gampang banget kau aplikasikan dalam kehidupan nyatamu. Gampang banget. Kunci dari semuanya untuk nambah nilai kehidupanmu dan nambah nilai orang lain adalah kenallah Bapamu. Kenapa saya nggak bilang Tuhan, saya bilang Bapa, karena arti kata Bapa, Bapak Saudara tahu itu sumber. Kenali sumbermu. Your father, your Abba, your papi, your daddy, what else? Abba, itu sumber semua artinya. Nilaimu akan bertambah. Sehingga akhirnya gini, mukamu gak balapan sama umur. Lebih segar, lebih tegap, lebih kuat. Amin. Whatever, udahlah gak peduli masalah yang lalu udah. Masalah lalu terjadi, masa lalu tinggalkan itu. Bangun lagi yang baru. Mengerjakan nilaimu hari-hari ini. Amin. Kesedihanmu, forget it. Bangunkan lagi kepercayaanmu. Imanmu itu loh, bangkitkan lagi. Bapak Ibu Saudara tahu, untuk iman berjalan di atas air. Kan Yesus bilang iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Petrus loh itu bisa berjalan di atas air. Pernah coba? Iman begitu yakin. Yakin, baca Alkitab, berdoa, berbahasa roh, iman sudah bangkit. Coba jalan di air. Pum, piu, jebur juga. Pahamilah apa yang Tuhan mau. Itu bukan beriman, itu ngetes Tuhan. Makanya jangan coba uji Tuhan, gak bisa. Susah banget. Jangan mencobai Tuhan maksud saya. Kau perjalanan luar kota gak perlu ban serep. Itu bukan beriman. Itu mencobai Tuhan. Nah ini celaka bukan Tuhan. Nanti bikin malaikat bingung ya, pontang panting. Untuk jaga mobilmu, enggak. Pahami nilaimu. Tuhan jaga rumah kami, mobil kami. Memang Tuhan tukang parkir atau sapam? Bukan. Nilai-nilaimu. Ada malaikat, roh-roh yang diperintahkan untuk melayani orang percaya. Itu udah ada, gak usah didoain, udah ada. Berkemah sekeliling orang percaya, Alkitab bilang begitu. Gak usah didoain, otomatis sudah ada. Pahami hal yang otomatis itu. Makanya kalau semua orang percaya, tahu firman Tuhan, aduh bahagia banget. Kita gak usah baca-baca, ngomong aja cita-cita udah nyambung. Amin. Nilai-nilaimu akan bertumbuh dengan itu. Kau akan bersemangat, akan bergairah. Apapun yang kau alami. Engkau di lembah paling dalam pun, engkau sudah jatuh sudah di paling bawah pun. Udah gak bisa jatuh lagi kan, udah paling bawah. Itu gak ada masalah. Kau akan bereaksi, berespon dengan benar. Karena nilaimu itu Bapak Saudara. Amin. Dari mana? Pengenalanmu akan Tuhan. Engkau alami itu dan kau tambahkan bagi orang lain. Sehingga orang lain akan termotivasi. Mereka akan terinspirasi sama kehidupanmu yang nyata. Enggak omongan doang, omong kosong. Dan mereka akan lihat dengan nyata. Amin. Mau kau ambil tanggung jawab itu? Banyak orang gak mau jadi pemimpin. Karena mereka tidak mau ambil yang namanya tanggung jawab. Ternyata jadi pemimpin itu enak. Waktu tanggung jawab ada. Rewardnya itu juga gede sebagai orang pemimpin. Jadilah pemimpin atas kehidupanmu. Ambillah tanggung jawab atas kehidupanmu. Kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri. Akan ada perubahan yang signifikan. Yang drastis sekali dalam keluargamu. Suami istri, anak orang tua, dalam semua area hubunganmu. Semua pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau gumulkan. Yang gak perlu kau gumulkan juga. Engkau akan lihat pemulihan, kelimpahan, pembebasan, kesembuhan. Engkau akan lihat semua itu. Selalu kejar yang paling utama. Orang bule bilang first thing first. Yang saya bilang dari awal tadi pertama. Pakailah prinsip-prinsip, kejarlah prinsip-prinsip dan nilai itu. Kalau engkau udah tangkap itu, engkau sudah punya semua di muka bumi ini. Engkau gak perlu yang lain lagi kecuali Tuhan saja. Daud, bayangkan Daud, dia raja. 40 tahun memerintah.
Seluruh dunia kenal. Israel waktu Daud memerintah, mereka kenal inilah negara yang punya militer yang paling kuat pada saat itu. Kalau Salomo memerintah, mereka bilang inilah kerajaan yang paling makmur pada saat itu. Mereka kenal Daud gak kekurangan apapun juga. Tapi dia bilang ini, selain kau tiada yang lain yang aku ingin di muka bumi ini. Sekalipun apa? Dagingku dan batinku habis lenyap, engkau gunung batiku, engkau bagianku. Amin. Itu nilai. Sehingga engkau akan takut akan sesuatu kehilangan. Kau gak akan perlu marah-marah, stres dan depresi semua. Karena yang paling berharga itu Tuhan. Apapun orang lain mau ambil gak apa-apa. Engkau punya sumbernya kok ada lagi. Itu nilaimu. Amin. Sekarang mau coba, ada yang sakit doakan begitu. Pulang di sini kalau orang yang sakit datangnya aja doain. Gak sembuh gak masalah, yang sembuhkan Yesus bukan engkau kok. Karena engkau berdoa dalam nama Yesus kan bukan namamu. Jangan coba-coba pakai nama saya. Saya jamin gak sembuh. Pakai nama Yesus Kristus itu dari Nazaret, itu pasti akan sembuh. Kita percaya aja begitu. Udah ratusan orang mengalami itu. Orang dipulihkan, bahkan yang gak ngerti bahasa Indonesia pun mereka akan disembuhkan. Dipulihkan, dijamah Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dari bayi sampai itu semua mereka udah mengalami semua Tuhan. Hanya karena nilai-nilai yang didapatkan. Amin. Tuhan bilang begini, jadilah hamba yang baik, hamba yang setia. Barang kau akan masuk menikmati kebahagiaan. Selalu datangnya reward itu setelah engkau baik dan setia dulu. Kerjakan sesuatu dulu, baru dapatkan reward, penghargaan. Amin. So, buang jauh-jauh mental gratisan. Ada joke bilang, kenapa kok orang Israel dikasih 10 perintah? Karena waktu di Texas Tuhan datang, koboi Tuhan ketemu, hei orang Texas, bertobatlah, aku Tuhanmu sebagainya. Maukah engkau terima perintahku, hukum-hukumku? Kemudian orang Texas bilang, hukum yang mana Tuhan? Tuhan bilang jangan membunuh. Wah mereka bilang gak bisa Tuhan. Kalau kita emosi kita main duel 1 lawan 1, tembak-tembakan Tuhan. Gak bisa. Tuhan pergi ke Perancis. Tuhan tanya orang Perancis, hei orang Perancis, aku Tuhanmu, maukah engkau terima hukum-hukumku? Mereka bilang, hukum yang mana Tuhan? Tuhan bilang, jangan berzina. Gak bisa Tuhan. Kita pertama ketemu aja udah ciuman, French kiss gitu kan. Gak bisa Tuhan. Tuhan datang ke orang Yahudi. Sudah tahu orang Yahudi. Tuhan bilang, aku Tuhanmu. Ya kami tahu. Kalian mau gak hukum-hukumku? Mereka tanya, gratis gak? Gratis. 10 deh Tuhan. Gitu. So, dengarkan ini. Kalau engkau sudah mengalami, apapun juga engkau bisa jalankan. Hanya karena nilai inilah. Amin. Itu yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang gak bisa diambil siapapun juga. Dunia gak bisa ambil. Karena itu sudah menetap dalam DNA-mu, dalam genmu. Yaitu Yesus sendiri kalau ada dalam dirimu. Kalau engkau percaya itu, pasti beda. Amin. Coba katakan di kiri kanan, pasti bisa. Pasti berhasil. Pasti sembuh, pasti pulih. Karena nilai-nilai itu ada dalamku. Bangkit berdiri.